Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman IKFEB Unpad. Kali ini episode kesekian, saya sudah nggak kehitung lagi ya untuk IKFEB bercerita. Terima kasih Kang Sigit, guest Atau non Kang speaker Ogi, kita untuk talk show pagi ini di hari Sabtu pagi ini. Terima kasih sekali lagi Kang Sigit sudah meluangkan waktu. atau nuhun Kang Ogi, Ya, Kang Teh Sigit lagi Anggi, di mana Teh nih? Arfi. Di rumah? Rumah Lagi udah masih, masuk masa sibuk ya? ya udah mulai Kang, Hmm. akhir Nah, tahun. ya, kita mulai aja mungkin diskusi atau talk show kita ya di Cafe Bercerita. Ini salah satu eh, eh, profesi yang Kang Sigit geluti itu adalah profesi klasik nih untuk lulusan akuntansi terutama ya teman-teman di jurusan Mm-mm. akuntansi. Nah, yang kita mau angkat profil Kang Sigit kali ini, mungkin kita mulai dari cerita awalnya nih Kang, waktu milih eh, FEB ya sebagai pilihan eh, setelah lulus SMA. Nah, ceritanya gimana sih, Bang Sigit, ketertarikan ke FEB? Boleh ceritain mungkin? Tarikan. Iya Kang, nuhun pisan Kang ya. Ini balik lagi ke 2006, jadi angkatan 2006 saya. Dulu saya tuh eh, anak SMA 3 Bandung Kang. Jadi adik kelasnya Teh Anggi dulu, saya sempat mau masuk Kans, cuman nggak kuat Nah, terus pas di 2006 itu kebanyakan teman-teman saya kan pengennya masuk ITB lah gitu ya, ya rata-rata lah gitu. Tapi kalau saya ngelihatnya kayaknya bukan passion saya kan, masuknya kalau masuk ke ITB tuh soalnya asa kurang gitu ya. Dari fisikanya juga kayak yang belum masuk logikanya gitu kan, terus kimia juga apaan gitu kan, ngitung ngitung senyawa-senyawa kayak gitu. Barangnya tuh nggak ada gitu kan, gitu. Terus ya mungkin ini pengaruh pengaruh lingkungan keluarga juga. Kalau keluarga kan rata-rata sosial gitu kan. Jadi akhirnya saya nyari apa jurusan sosial, tapi yang paling tinggi pasti grade-nya masuklah akuntansi. Nah, di Unpad karena saya di Bandung gitu. Akhirnya masuk akuntansi. Nah, di 2006 eh, ya ingat banget saya pas paling pertama jam setengah enam lah, setengah enam tuh udah di kampus gitu, udah mulai ngantri daftar ulang gitu ya. Nah itu akhirnya saya masuk NPM awal-awal gitu, jadi masuk ke apa yang NPM 16 lah gitu. Nah terus habis itu masuk kuliah. Dari yang pas SPMB tuh saya nggak ngerti eh, bidang akuntansi gitu ya. Jadi yang saya pelajarin tuh kayak matematika, bahasa Indonesia, sama satu lagi tuh yang wajib tuh bahasa Inggris ya. Nah, terus sama sisanya kan IPC ya dulu ya, ada IPA, IPS. Tapi bagian akuntansinya tuh saya masih masih belum ngerti nih debit kredit gitu. Tapi saya masuk jurusan akuntansi gitu. Bahkan waktu SMA dulu ada namanya Pak Sinaga, Kang Anggi pasti tahu tuh Pak Sinaga itu guru akuntansi. Dulu tuh ngejelasin eh, beliau tuh bilang sekarang udah almarhum ya. Beliau tuh bilang kalau setiap kali kehidupan kita itu pasti ada jurnalnya gitu. Saya tuh nggak ngerti gitu kan, emang ngapain isi jurnal gitu kan. Contohnya eh, kalau misalnya kamu gitu ya minta uang ke mama gitu kan, jurnalnya apa gitu kan. Dia bilang jurnalnya debit kas gitu kan, kreditnya pendapatan gitu kan. Kamu naik angkot gitu kan, kamu jurnalnya apa gitu kan. Terus dia bilang apa biaya transportasi pada kas gitu kan. Saya masih belum belum terlalu apa familiar lah pas SMA karena pendidikan di kita tuh lebih fokus ke masih ke sains ya. Apa sosial sains tuh agak kurang gitu, kayak misalnya eh, stereotip yang ada di
dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin kurang lebih sama gitu. Stereotip yang ada dulu tuh kalau misalnya masuk sosial itu ya anak-anak bermasalah gitu ya, kayak anak nakal, anak yang nggak mampu masuk apa IPA gitu kan, terus anak yang sering mabal gitu kan. Padahal tuh itu sangat disayangkan ya, kalau udah masuk dunia kerja ya justru ya anak IPA yang nyari kerja di bidang sosial gitu kan. Nah, di negara mungkin kalau lihat dari demografinya tuh kalau misalnya di Asia lah emang apa IPA itu lebih lebih diminati gitu ya, STEM gitu ya. STEM itu lebih diminati daripada social science gitu karena mungkin emerging countries dan apa namanya risetnya tuh emang kayak di benar-benar dicari gitu. Tapi kalau misalnya di negara-negara yang udah established, Amerika, Eropa, Australia gitu, justru yang bidang-bidang yang sosial yang paling diminati teh. Jadi kayak misalnya hukum, ekonomi, accounting gitu. Jadi lo jadi lawyer itu tuh bener-bener bergengsi ya, prestisius gitu. Terus jadi accountant, jadi finance, jadi apa eh, litigator gitu. Nah itu Nggak usah minum-minum jus lah. yang prestisius gitu. Nah balik lagi ke akuntansi, masuk semester pertama saya tuh lebih fokus lah untuk pengantar akuntansi itu halaman demi halaman gitu kan saya coba pahamin gitu kan. Nah terus jadi sebelum sebelum dosen masuk ya pokoknya sehari sebelum kuliah baca dulu lah gitu supaya supaya nyambung gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari apa namanya eh, mata kuliah yang core-nya sebenarnya nggak banyak-banyak amat gitu. Kayak misalnya pengantar akuntansi, terus apa ya akuntansi biaya gitu. Kayak misalnya terus audit, sisanya ya menurut saya ya sama-sama manajemen manajemen keuangan, saya pendukung gitu. Tapi yang paling utama ya pengantar akuntansi ya, karena kalau misalnya di kerja pun pasti aja semua pertanyaan itu basic lagi accountingnya jurnalnya seperti apa. Nah itu pasti ada hubungannya dengan ini tergantung perusahaan jasa kah atau perusahaan manufaktur kah, retail kah, pasti ada hubungannya. Jurnal pendapatan, jurnal penjual apa pembelian, jurnal uang keluar, uang pembelian aset dan segala macam, pasti itu dasarnya di situ. Nah terus di kuliah kayak teman-teman SMA tuh kan kan masih suka katakan sama teman-teman SMA. Jadi wah ini udah di apa namanya masuk ITB gitu kan. Saya akuntansi Unpad. Saya sama sekali tidak menyesal sampai hari ini masuk akuntansi Unpad karena ya saya bisa mendapatkan apa yang saya perjuangkan dari awal gitu kan. Dan apa ya alhamdulillah eh, ya sesuai dengan yang saya impikan lah gitu menjadi akuntan gitu, akuntan publik gitu. Nah, habis itu pas semester 2 masuk FMC, terus apa kayak permais ya ke apa ikut-ikutan proyek-proyek yang di HIMA gitu. Nah, terus di 2009, 2008 jadi ikutan FATA gitu ya, ikutan teaching assistant. Saya juniornya Teh Putu, Teh Putu yang membimbing saya Teh Hatun Nuhun Teh. Teh Putu nih lagi denger nggak ya? Masya Allah Sigit, ini kayaknya kebalik Sigit. Enggak Sekarang lah, saya yang berguru sama Sigit ini. enggak lah. Saya masih ingat waktu itu diajarin ini akunting pengakun sama Teh Putu nih lagi diskusi di RR-an. Nah, terus habis itu ya dulu di tes FATA tuh yang paling susah menurut saya kayak panjang prosesnya ya. Jadi waktu itu apa ya dari ada, ada berapa kali tes gitu, tapi itu benar-benar jadi apa ngebangun mental juga gitu kan. Ada tes
FGD-nya, terus tes tertulisnya, tes apa banyak lah pokoknya. Nah, sampai dengan debat gitulah mengenai accounting gitu, dan itu kan di luar teori gitu. Nah, terus habis itu di 2009 2009 mulai itu ngerjain modul apa namanya Latinusa, modul terintegrasi. Jadi itu pertama kalinya jurusan kita akuntansi Unpad itu kalau nggak salah tuh baru akuntansi Unpad se-Indonesia yang bikin modul terintegrasi real case dengan apa Latinusa dulu tuh. Latinusa tuh anak perusahaannya Krakatau Steel ya. Dulu direkturnya tuh Kang siapa ya? Aduh jadi lupa. Itu tuh jadi kita datang ke apa Cilegon sama Pak Saiful sama Pak Sony terus eh, apa dulu ada 2007 tuh namanya Natasha gitu kan asisten-asisten yang lain. Nah itu bener-bener kita tuh dikasih kesempatan buat belajar apa proses bisnis dari awal sampai akhir, dari bidding procurement ya apa tender-tender cari vendor, terus apa proposal, terus habis itu pembelian barang, warehousing, terus apa penjualan, penagihan, terus penggajian, sampai efek itu kan accountingnya tuh efek pajaknya gitu seperti apa, efek costingnya seperti apa, terus habis itu sampai dengan apa pelaporan keuangannya seperti apa, sampai dengan proses auditnya, prosedur auditnya seperti apa. Nah itu saya tuh bersyukur masuk ke akuntansi Unpad ya, karena mungkin saya nggak akan dapat kesempatan itu di jurusan lain, di universitas lain gitu. Karena kebetulan saya nanya-nanya ke teman saya yang di UI, teman saya nanya di UGM juga, nggak ada tuh yang kayak gitu, masih textbook biasa gitu. Jadi itu inisiasi dari Pak Saiful dulu itu mantap banget gitu. Dan akhirnya lulus, saya masuk PwC. Dulu kebetulan ada ini ya apa PwC Goes to Campus gitu ya. Jadi saya tuh apa coba tesnya di situ. Alhamdulillah pas lagi bimbingan skripsi sama Bu Prima gitu kan ditelepon sama HR PwC gitu kan. Dulu Etsy Human Capital PwC ya diterima gitu kan. Oh, alhamdulillah gitu kan. Itu pertama kali saya meninggalkan Bandung Kak. Jadi saya eh, SD, SMP, SMA, kuliah di Bandung terus karena emang mama dulu nggak ngizinin gitu kalau misalnya di luar Bandung takut jauh-jauh gitu kecuali kalau udah kerja mah enggak gitu. Akhirnya pertama kali lulus masuk PwC, nah itu benar-benar totally new world gitu ya, benar-benar apa di luar dari eh, yang saya pikirkan juga gitu kan. Dulu waktu kuliah kayaknya saya tuh ngejelasin apa-apa gitu kan, didengar dan langsung dipahami gitu kan. Waktu di PwC saya ketika apa berdiskusi, jadi kayak skupnya tuh masih masih sangat terbatas itu ya. Jadi saya harus menjelaskan dari berbagai macam perspektif gitu kan. Nah itu pembelajaran juga gitu. Kayak misalnya eh ya itu mungkin tadi saya di awal bilang ke Kang Ogi gitu. Kalau misalnya anak-anak Unpad gitu kan, kayaknya asa kurang kurang berani gitu ya untuk mengungkapkan, mengekspresikan pendapatnya gitu. Nah itu saya kebetulan produk dari situ juga gitu. Nah dari situ akhirnya juga ada di tempat juga gitu kan di PwC gitu untuk apa mengungkapkan pendapat kayak gitu terus apa diskusi gitu kan.
Tapi sebenarnya di Unpad udah ada basicnya gitu dan saya sangat bersyukur gitu kan. Nah terus dapat klien-klien yang apa ya yang major lah gitu, yang listing dan high risk gitu ya. Nah sampai dengan sering banget saya pulang jam jam 6 gitu kan, 6 pagi, tapi pulang jam 6 pagi itu terus jam 7 gitu kan, 7 malam 7 pagi. Jadi saya tuh pulang pulang kantor pas ngelihat orang-orang pergi gitu, berangkat ke kantor, asa pusing gitu kan. Dan itu sering banget saya alamin gitu. Sampai puncaknya itu saya kena bilas palsi kan. Bilas palsi itu apa namanya? eh, Saraf muka gitu ya, jadi kaku. Jadi yang sebelah kiri itu normal, tapi setengah di kanan itu kaku. Pas saya tuh ngerasainnya pas subuh-subuh saya wudhu gitu ya. Kok kayak kumur-kumurnya tuh kayak yang keluar lagi airnya gitu kan. Saya masih belum sadar kalau itu tuh bias palsi. Kumur-kumur keluar lagi pas siangnya, kata orang-orang saya tuh jadi judes gitu kan. Jadi kayak yang senyum tuh kayak yang nyinyir gitu. Ini sampai sekarang saya masih ada efeknya dikit nih. Jadi kalau senyum tuh kayak nggak simetris gitu kan. Nah itu walaupun sebenarnya dikasih asuransi kan sebenarnya itu salah satu benefit gitu kan. Cuman kan buat apa gitu kan? Saya dikasih misalnya benefit gaji, tunjangan kesehatan, asuransi. Waktu itu bilangnya apa namanya plafon asuransinya ditinggiin gitu kan. Dan jangan naon gitu ya buat kalau dipakainya pas lagi sakit gitu kan dan itu nggak dinikmatin gitu. Di cover sih asuransi cuman kan nggak enak gitu. Jadi itu 6 bulan fisioterapi rutin setiap 3 kali seminggu dipanasin gitu biar relax sampai akhirnya masuk lagi. Nah, terus tahun depannya itu 2014 tahun depannya tuh hampir kena lagi cuman nggak separah yang kemarin. Nah dari situ saya punya pemikiran nih wah kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya cara kerja kayak gini gitu soalnya kan ya kesehatan gitu ya jadi ada yang harus dikorbankan juga gitu ya mendingan pilihannya waktu itu S2 gitu kan. Eh, tapi S2 juga harus mulai dari awal lagi gitu kan, apply gitu kan. Tapi saya coba juga gitu. Atau misalkan kerja di tempat orang lain sebagai karyawan yang accounting, departemen akuntansi gitu. Atau misalnya ya buka sendiri gitu. Nah, saya cobain semuanya Kang. Untuk S2 saya cobain apply terus qadarullah saya nggak dapat LPDP waktu itu. Saya apply buat waktu itu saya benar-benar pengen ke Jerman gitu ya, ngikutin si Pak Saiful gitu kan. Nah, kebetulan ada apa hikmahnya tuh nggak lama setelah itu bapak saya sakit kena diabetes. Jadi seakan-akan tuh ini emang saya nggak boleh keluar, nggak boleh jauh-jauh lah dari keluarga gitu ya. Nah terus habis itu ya sakit jadi sering ke Bandung gitu ya, sering ke Bandung buat nemenin eh, papa saya kontrol gitu kan ke rumah sakit gitu kan sambil juga tiap apa tiap ya hampir tiap weekend lah ke Bandung. Nah habis itu eh, ya udah ini gimana ya ke depannya gitu kan. Jadi saya coba ini ambil CPA gitu waktu itu ambil CPA belajar tes-tesnya seperti apa waktu itu alhamdulillah nggak seribet sekarang Kang, ya waktu itu cuman ada 4 mata ujian. Tapi emang sih harus ada ini apa namanya rekomendasi dari atasan kita sebelumnya. Jadi kebetulan pisan ini kayak jalan jalan Allah tuh memudahkan banget. Ada atasan saya waktu di PwC itu support juga gitu. Jadi itu kan sebenarnya kalau bikin KAP itu kan kayak jadi saingan gitu ya. Kayak ada KAP sebelumnya
ngasih izin buat KAP, ngasih izin buat karyawannya bikin KAP sendiri gitu. Jadi kayak saingan gitu. Tapi ya alhamdulillah dikasih dikasih rekomendasi gitu sama sekarang partner, dulu masih director di PwC. Nah, kasih izin, kasih rekomendasi. Prosesnya tuh CPA dulu, udah dapat CPA-nya nih, baru izin AP. Izin AP tuh sudah bisa tanda tangan, gitu kan, sudah bisa tanda tangan laporan keuangan, eh, tapi belum apa namanya, ada semacam kantornya sendiri gitu. Nah, jadi misalnya ada kan apa AP-AP yang jadi member gitu, partner-partner yang bukan sebagai nama gitu, equity partner lah, bukan equity partner gitu. Jadi partner-partner ini bisa tanda tangan tapi bukan equity partner. Kalau CPA, CPA itu ya dapat CPA tapi belum bisa tanda tangan gitu di bawahnya gitu. Nah, terus baru pada saat itu pas mau bikin apa namanya, KAP, nah baru join dengan Okusi Associates ya. Nah, Okusi Associates itu sudah core bisnisnya tuh udah ada gitu. Jadi mereka tuh udah ada di bidang license, company establishment, imigrasi gitu kan. Nah, cuman accountingnya tuh eh, ketika perusahaannya itu udah mulai berjalan gitu ya, kan mereka, jadi Okusi Associates itu eh, terima klien dari luar negeri, kebanyakan dari luar negeri. Terus mereka bikin perusahaan, mereka beroperasi, berkembang, si kliennya butuh nih laporan keuangan, laporan pajak. Nah, belum ada license apa KAP. Nah, saya support di situ. Nah, sampai sekarang KAP alhamdulillah udah 8 tahun ya, dari 2018 sampai 2025 sekarang, ya 7 ya, 7 tahun. Nah, itu udah berjalan. eh, Kebanyakan klien-kliennya itu dari ya referral dari yang si Opus ini, dengan mengedepankan independensi juga, dan ada juga yang eh, ya benar-benar di luar dari referral gitu. Jadi apa ya, klien-klien yang baru gitu. Nah, ya alhamdulillah gitu berjalan dengan baik gitu kan. Terus kalau tantangan mah pasti ada ya, Kang. Karena saya lihat itu KAP ini, kalau misalnya KAP ya saya kan masih masih hitungannya masih masih merintis gitu Kang ya. Tapi ternyata saingan saya juga before itu Kang. Saya ngeliat ada apa namanya, ada klien saya yang saya accounting service-nya gitu. Saya ngeliat apa namanya, ada audit fee gitu kan buat mereka di audit. Ternyata ada before yang di audit juga gitu. Jadi saya ngerasa wah ini sebenarnya bisa jadi peluang, bisa jadi tantangan juga gitu. Karena ya before udah mulai makin makin masuk gitu kan, tapi sebenarnya kita juga punya kemampuan gitu kan yang bisa apple to apple dengan mereka gitu. Big Ten juga banyak gitu. Nah, bahkan dari sisi fee juga ya, tantangan ini juga nih Kang. Karena gini, ketika kita apa namanya, eh, propose gitu kan, propose fee ke klien, pasti kan ada hitungan jumlah jam kerja auditor gitu kan, terus ekspektasi deadline-nya, terus risikonya, terus apa, eh, berapa rate-nya gitu kan. Nah, mereka tuh hampir kebanyakan KAP-KAP yang menengah itu kayak sembarangan gitu, yang ngeset audit fee-nya tuh kayak nggak, ini kok bisa gitu ya ngaudit ngaudit perusahaan dengan yang kompleks operasional seperti ini dengan harga yang nggak masuk gitu ya. Dan itu yang jadi tantangan juga gitu buat profesi gitu. Sebenarnya yang IAPI itu udah ngasih apa namanya, udah ngasih guidance gitu. Cuman masih dalam
batasan ini aja apa namanya tuh himbauan atau guidance saja gitu, bukan semacam aturan gitu. Jadi kayak di luar tuh kayak yang misalnya di luar Indonesia ya. Kalau misalnya kita lihat kan di luar Indonesia lebih lebih tertata gitu ya penentuan audit fee-nya gitu. Kalau di Indonesia tuh wah ini bisa-bisanya gitu ya KP lain ngeluarin propose fee yang nggak masuk akal lah, nggak dengan adanya prosedur audit yang baku gitu ya, yang kompleks yang harus di dilakukan dokumentasi yang detail gitu kan. Asa nggak mungkin gitu ya dengan proses transaksi yang kompleks gitu kan, deadline-nya ketat. Makanya sebenarnya tuh yang membangun profesi kita dan yang menghancurkan profesi kita ya kita sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Jadi seakan-akan tuh kita pada saat propose misalnya 2 kali lebih tinggi ya klien, kalau misalnya kliennya apa concernnya cuma di fee doang ya bakalan nggak akan milik kita gitu kan. Yang penting ada apa formalitas stempel doang gitu kan, which is itu membahayakan gitu ya, karena kalau misalnya ada apa-apa gitu ini kok udah diaudit kok sama KP ini gitu kan, oh gimana sih auditnya nggak bener, terus balik lagi gitu kan, ya kan audit fee-nya cuma segini gitu kan, ya balik lagi balik kayak inilah jadi vicious cycle aja gitu kan. Nah oleh karena itu kebanyakan klien-klien saya itu dari sisi eh, kayak bookkeeping, advisory gitu kan. Jadi yang apa levelnya startup kita bantu untuk apa accountingnya. Kebetulan mereka kan lebih fokus ke operasional kan ya. Rata-rata untuk yang klien-klien yang startup gitu lebih fokus ke gimana caranya dapetin keuntungan, sementara untuk hal-hal yang administratif dan evaluatif gitu kan. Nah, itu bisa di backup sama kita gitu. Nah, tantangannya seperti itu sih, Kang. Begitu, Kang Ugi. Eh, Kang Sigit, punten, pengen balik lagi tadi mundur sedikit. Pengalaman Kang Sigit tadi, Kang Sigit sempat cerita kan seumur hidup di Bandung ya sebelum sebelum pindah ke Jakarta gitu kan waktu masuk PwC. Nah, ini mungkin menarik buat atau bisa relate dengan beberapa teman-teman kita nih yang mungkin akan menapak atau melangkah ke ke kondisi yang sama nih, gitu ya, Mm-mm. teman di kampus. Nah, sebagai yang seumur hidupnya di Bandung gitu ya, apalagi kan Bandung teh kan apa ya, kayak kita teh kan apa stereotipnya teh nggak yang senang merantau Santai. sebetulnya ya, gitu karena Mm-mm. nyaman sekali gitu kan. Bahkan orang di luar Bandung nyampe Bandung teh kayak aduh nggak mau ninggalin gitu. Nah, ini kan pada saat pindah pasti banyak banget yang harus di tackle nih, permasalahan kita asing gitu kan ya, di kota Jakarta kan bisa asing, terintimidasi dari masalah kayak ini urusan kosan, urusan transportasi umum, ngadepin orang-orang, nah dan termasuk challenge di kantor gitu. Ketemu orang-orang yang mungkin karakteristiknya berbeda jauh dengan apa yang kita pernah ketemu. Nah, tips-tipsnya waktu itu untuk survive gimana sih kan? Untuk menghadapi Iya, Kang. semua challenge dan atau gini, challenge apa yang paling utama pada saat itu? Yang pertama kali yang menurut Kang Sigit nih sebagai orang Bandung gitu ya, paling berat nih itu apa dan gimana ininya overcome-nya waktu itu? Mungkin itu. Iya, pertama kali karena jauh dari keluarga sih, Kang. Jadi kayak apa namanya biasa ini kayak ini ya anchor ya. Kalau misalnya di psikologi itu ada anchor ya. Kayak biasa deket gitu ya. Terus ada apa-apa. Saya ingat banget pas pertama kali bulan puasa nggak sama orang keluarga gitu ya. Biasanya kan pas bulan puasa itu eh, buru-buru ke rumah gitu ya supaya bisa buka bersama dengan orang tua gitu ya. Dulu kan biasanya kayak gitu.
pas pertama kali ke Jakarta buka puasa sendirian di kosan Kang. Rasanya tuh kayak yang, aduh ini kayak bener nggak nih saya mengambil jalan ini gitu kan ya. Kan saya orangnya agak-agak apa melankolis ya. Jadi kayak eh ya sempet nangis juga gitu kan. Ya, tapi langsung habis itu ada sekarang udah gampang ada video call segala macam. Dulu masih masih terbatas kalau video call tuh masih masih telepon biasa gitu ya HP tuh ya 2010. Nah, akhirnya ya telepon gitu kan kayak minta doa lah dari ibu gitu kan eh, supaya lancar gitu. Terus eh, sama ini apa ya jadi bikin komunitas sendiri. Kebetulan dulu ada teman-teman di Unpad kan EY juga ada kan. Jadi kayak eh, masa-masa perpindahan transisi dari kampus ke pekerjaan itu harus diakui emang agak-agak berat gitu Kang. Saya rasa buat semuanya gitu ya. Karena masa-masa di kampus itu kan kita bisa bebas melakukan apa aja gitu ya, sesuai dengan keinginannya gitu. Tapi kalau misalnya di memulai karir, yang namanya memulai karir kan kita harus punya aturan yang kita harus ikutin ya di perusahaan gitu kan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu standarnya, belum lagi lemburannya gitu kan. Nah, itu tuh mau nggak mau kita butuh temen ngobrol gitu kan. Jadi saya masih ingat suka ke kosan. Jadi itu kayak kebutuhan gitu, kebutuhan kebutuhan psikologis gitu. Jadi main ke kosan. Dulu saya ke kosan itu di belakang Perbanas ya. Saya sengaja datang ke teman-teman yang di EY gitu. eh karena kan kebanyakan di EY gitu kan. Ke apa namanya Radit, ke Iqmal, teman-teman di EY ngobrol itu tuh kayak yang mereliefkan suasana hati gitu kan. Apalagi pas deadline gitu kan kayak saya tuh beneran nih hidup saya bakalan mengabdikan diri ke orang lain gitu kan ya. Perasaannya kayak gitu kan, apa kayak yang deadline gitu kan harus seperti ini gitu kan. Nah, jadi cari temen ngobrol yang nyambung gitu ya, apalagi kalau misalnya sama-sama Unpad gitu kan. Dari situ dulu kuatin di situ sambil kita bikin koneksi-koneksi ke yang lainnya juga gitu kan. Tapi kalau misalnya punya hobi gitu ya, sekarang mah udah gampang kan sosial media gitu di mana-mana gitu. Nah, itu lebih, insya Allah sih lebih mudah ya untuk koneksi. Jadi intinya kita sebagai makhluk sosial eh, butuh teman gitu ya. Karena saya waktu itu pas masuk ke PwC, saya waktu itu ada 15 orang, ingat 15 orang, cuman mereka sama-sama sibuk semua gitu. Jadinya kayak sendiri-sendirian gitu. Gitu. Jadinya ya eh, cari sendiri gitu kan. Ya mungkin tipsnya itu yang pertama ya komunikasi sama orang tua gitu ya. Terus yang kedua eh, ngobrol atau kumpul lagi sama teman-teman gitu kayak yang setelah pulang itu ya setelah pulang dari ngobrol teman-teman itu lebih ini aja apa kayak oh ya udahlah saya cobain lagi lah. Jadi setiap ingatnya dua tahun pertama lah 2 tahun pertama di PwC itu kerasa banget ngitung harinya Kang. Jadi kayak waduh besok Senin nih ini deadline kayak gini. Terus eh, udah sekarang udah bulan November nih. Waduh, bulan depan udah Januari nih. Waduh, udah kerasa duluan gitu kan. Udah kerasa duluan ininya apa vibes vibes peak seasonnya itu gitu kan. Udah sesak napas duluan gitu kan. Nah, itu kerasa banget lah 2 tahun pertama. Tapi setelah itu, setelah 2012 gitu, udah ngerti flow-nya, ritmenya gitu kan. Jadi udah tahu intinya sih udah tahu apa apa yang akan terjadi kalau kita melakukan ini gitu. Gitu. Kalau misalnya di 2 tahun pertama tuh kayak yang wah salah nih. Waduh, pikiran banget nih kita wah nanti bisa jadi SP nih gitu kan, bisa jadi rating 4 nih gitu kan. Oh, rating 4 gitu kan. Eh, nggak promote gitu kan. Wah, itu udah kayak ini banget lah. Udah kayak mimpi buruk lah gitu kan.
Ya, tapi sebenarnya ya itu perjalanan lah Kang, gitu emang harus dilaluin gitu. Nah, Kang Sigit, PwC kan salah satu Big Four yang kita semua dengar culture-nya cukup strong gitu ya. Working Hmm. culture-nya sangat strong. Aku nggak tahu yang dialami Kang Sigit tadi soal deadline sih, memang itu tipikal. Tapi eh, apa aku pernah dengar sangat morning person banget gitu, morning morning culture gitu ya. Dan Hmm. menurut gue itu salah satu yang apa salah satu hal kecil mungkin mungkin hal kecil atau hal besar ya itu dia yang differentiate one firm and other firm gitu ya. Jadi regardless pulang jam berapa, jam 8 setengah 9 udah masuk kantor lagi atau di Iya. lagi gitu kan. Nah, apart from itu semua, apa menurut Kang Sigit culture apa atau insight atau apa ya, ya value lah, value yang menurut Kang Sigit yang diberikan kepada Kang Sigit oleh PwC gitu ya, sehingga yang itu sesuatu yang di carry forward terus sampai di karirnya Kang Sigit sekarang Hmm. dengan punya Iya. punya jadi partner di firm sendiri gitu. Apa aja value yang masih di carry forward sama Kang Sigit? Yang pasti mereka tuh punya ini Kang ya, apa namanya, value dari kayak put your client in our shoes gitu. Ya put ourselves in client shoes gitu ya. Itu jadi eh, kayak ya klien ya ya kita serve gitu kan. Terus yang kedua, yang paling utama sih ini apa namanya, hampir dibilang kita bisa bilang ya PwC ya perfeksionis ya Kang ya. Jadi kalau misalkan dokumentasi itu udah sesuai dengan standar dan detail dan rigorous banget gitu kan. Dan bahkan kalau misalnya udah dokumentasinya selesai gitu, rilisnya tanggal misalnya 17, misalnya hari ini 15 November gitu ya. 15 November itu udah closing reportnya, rilis reportnya, dokumentasi juga udah closing, which is itu sesuatu yang sangat sulit sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya saya apa kalau kayak compare ke yang lain masih ada jeda dan itu dibolehkan gitu kan. Secara aturan diperbolehkan selama 60 hari gitu kan. Dokumentasi masih bisa diobrak-abrik lah gitu kan. Masih bisa direvisi lagi, direvisit terus dicek lagi karena kan memang dari sisi apa workload itu tantangan juga gitu kan. Kita udah selesaiin log angka gitu ya. Terus reportnya udah selesai, reporting, dokumentasi harus dirapiin gitu kan. Jadi makanya itu konsekuensinya ya harus lembur sampai pagi gitu. Nah, itu yang jadi pelajaran buat saya gitu. Makanya sampai sekarang ya saya akuin saya masih bawa bawa tuh apa kayak audit guide-nya dia gitu. Which is kan itu berdasarkan AISA juga gitu ya. Dan apa namanya kertas-kertas kerja yang relevan itu. Makanya saya lebih cenderung konservatif gitu karena berdasarkan pengalaman yang sebelumnya gitu kan. Makanya ketika saya lihat kok ada sih KAP yang ngasih fee gitu kan segini gitu ya, lebih rendah, jauh lebih rendah yang nggak masuk akal. Itu karena ya saya backgroundnya ya dari yang sudah menghitung semua kalkulasi jam kerja, terus deadline, risiko. Nah, itu jadinya ke bawah gitu sampai sekarang. Dan sebenarnya itu jadi bukan, saya ngeliatnya bukan penghambat justru Kang. Karena kalau ngeliatnya, wah kalau kayak gini mah nggak akan dapat klien gitu kan, kalau misalnya visi gini gitu. Justru saya ngeliatnya, alhamdulillah ketika saya menerapkan kayak apa namanya propose fee yang nggak sama dengan KP lain gitu kan, itu saya jadi lebih bisa mengontrol ritme kerja saya. Jadi nggak terlalu banyak klien, tapi disortir dari apa fee-nya itu gitu gitu. Jadi klien-klien yang ada sekarang ya yang audit fee-nya yang masih bisa di manage gitu dan
secara audit pun nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi itu mendukung tujuan saya juga supaya saya nggak terlalu stres ketika peak season. Saya nggak terlalu apa namanya, nggak nggak dikejar-kejar deadline gitu kan. Jadi udah terukur gitu kan. Gitu. Cuma memang kedepannya tantangannya ya bagaimana supaya nanti bisa mengembangkan size si KP sendiri gitu kan. Gitu. Jadi lebih ke building network gitu jadinya Kang. Jadi lebih memperbaiki kualitas klien gitu, bukan yang eh, klien yang apa pengen terima beres, artinya di bawah standar gitu, tapi banyak gitu. Itu kan agak kurang berkualitas gitu ya kalau seperti itu. Dan dari sisi pekerjaan juga saya nge-reviewnya juga kalau terlalu banyak klien agak susah nih dibandingin sama waktunya. Sementara kalau misalnya fee-nya dia di set agak di atas atau standar gitu, itu bisa manage waktunya lebih bagus lah gitu Kang. Ya, Kang Sigit, melanjutkan nih sebetulnya yang Kang Sigit kan sebetulnya sekarang sudah seorang AP ya, akuntan publik juga, udah bisa signing gitu kan, punya KAP juga gitu ya Kang Sigit ya. Nah, Iya, kemudian benar. Kang Sigit juga bilang salah satu service yang Kang Sigit bisa berikan tuh kayak semacam service-service under KJA gitu ya, kurang lebih jasa akuntan gitu ya. Iya, Bookkeeping, kemudian prepare laporan keuangan, even mungkin ada partner di taxnya juga. Nah, kemudian di profil Kang Sigit juga kan, Kang Sigit itu adalah bagian dari Okusi Associate ya. Nah, boleh ceritain nggak Kang Sigit, ini seperti apa sih Kang Sigit punya KAP, sebagai AP punya KAP, kemudian juga bagian dari Okusi Associate. Nah, boleh ceritain nggak itu sebetulnya dua entitas yang berbeda, kemudian service-servicenya apa aja gitu, Kang Sigit? iya. Jadi Oculus itu kan tadi disampaikan itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi ya, manajemen konsultasi. Jadi mereka tuh punya, jadi ya Oculus itu punya jasa legal, imigrasi, terus compliance, company establishment. Nah, mereka bergerak di bidang itu dan juga untuk yang akuntansinya, ya akuntansinya tuh eh, lebih ke KKP gitu. Jadi untuk klien-klien yang dipegang sama Akusi, nah untuk yang cari akuntansinya yang butuh audit gitu kan. Nah, KP bisa provide gitu kan. Nah, jadi semacam KAP ini uh, yang tetap independen gitu kan. Jadi kalau misalnya akuntansinya di eh, non KP, jadi ada semacam divisi divisi sendiri di Okusi, divisi accounting. Kita nggak bisa mengaudit perusahaan itu karena masalah independensi gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya dari sisi KAP itu bisa nyari klien langsung kalau misalnya itu bukan dari Okusi. Jadi nanti ada pembagian hasilnya gitu Kang. Gitu. Nanti kalau misalnya, nah dari sisi operasional juga ini sangat membantu juga KAP. Jadi Okus itu kan kantornya di Tamrin gitu Kang ya. Nah itu kita gabung dengan Okusi KAP ini. Jadi alhamdulillah itu yang bisa menekan cost banyak gitu. Kita sistem itu pinjam pakai. Jadi fixed cost-nya tuh eh, udah nggak ada lah untuk sewa gedung. Nah untuk karyawan, ada beberapa karyawan yang Okusi kita pakai gitu untuk audit gitu. Nah, jadi lebih positifnya tuh untuk menekan cost gitu ya, dan juga menambah eh, memperkuat jasa yang dikasih sama Okusi gitu. Jadi ketika kita sampaikan ke klien, jadi udah one stop banget nih gitu kan, dari awal sampai akhir gitu. Nah, dengan mempertimbangkan tentu independensi gitu Kang ya, gitu.
Kalau misalnya apa namanya di Okusi sendiri ya itu ada share lah gitu. Jadi semacam ada mutual benefit lah gitu, gitu Kang. Ya, ini menarik. Kenapa? Karena Hmm. menjadi partner di KP sendiri itu menurut gue juga adalah salah satu bentuk wirausaha, betul ya, Kang Sigit. Iya. Dan ternyata dari cerita tadi Kang Sigit sampaikan banyak cara untuk atau ada cara lah yang kita bisa tadi secara manajerial tuh kita bisa menekan cost, ada skema-skema tertentu kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, ini yang kita akan coba elaborate lagi ya. Nah, kalau kita bicara salah satu gini, yang paling orang-orang FEB mungkin ya, bukan FEB lah, mungkin jurusan kita lah, yang paling kita takutin tuh adalah orang-orang dari jurusan kita tuh paling susah kalau disuruh jualan dalam tanda kutip, gitu kan ya. Mm-mm. Aduh, gue nggak mau kerja sales, nggak mau kerja marketing, dan itu menjadi banyak banyak hal yang dihindari, makanya orang banyak masuk accounting gitu. Padahal sebetulnya di industri Mm-mm. semakin kita posisi kita semakin tinggi, sebetulnya aspek komersialnya itu semakin besar. Apalagi Kang Sigit yang sudah menjadi partner, otomatis kan itu jadi salah satu harus dipikirin ya. Nah, kalau kita bicara dalam tanda kutip sales strategy nih ya, di dunia atau industri yang sebetulnya kita menjual jasa independensi atau artinya menjaga integritas, sangat menjaga integritas, apalagi kan Kang Sigit lebih ke konservatif side, mengikuti value-value di Big Four dulu. Nah, eh, pertanyaannya adalah bagaimana sih Kang Sigit bisa move past ke sana gitu? Karena kan dari PwC nggak jauh langsung bikin sendiri kan, itu kan a big leap Mm. gitu. Ada orang-orang yang pindah dulu ke apel lebih kecil, kemudian belajar belajar pelan-pelan, baru akhirnya. Nah, ini it's a big leap gitu. Nah, itu gimana tuh Kang Sigit? Karena kan aspek sales tuh nomor satu bisa dibilang di yang runway-nya kan apa nggak kayak startup kita bisa dapet visi-visi. Nah, Mm. ini kayak gimana Kang Sigit waktu itu dinamikanya? Iya. Nah, saya ngelihatnya ada source-nya dulu Kang ya. Jadi saya ngeliat ada potensi nih, potensi eh, apa namanya si eh, klien-klien ini ya butuh dulu nih. Jadi kita sebelum sebelum saya masuk ada klien yang butuh jasa audit, jasa jasa assurance. Nah itu oh ini potensi gede banget itu kan. Makanya saya berani untuk ya pokoknya semua semua sales pasti bermula dari situ ya. Jadi ada ada kita bisa create demand ya, bisa create demand atau mencari apa pasar yang udah existing gitu kan. Kalau misalnya mencari pasar, mengambil pasar yang udah existing itu emang agak berat itu karena sudah ada yang menggarap gitu ya gitu. Sementara kalau misalnya ada apa eh, klien yang ini nih kedepannya bakalan minta gitu kan dan beberapa kali juga minta gitu untuk jasa audit. Makanya saya berani masuk situ gitu. Dan ya, dari sisi perhitungan cost-nya juga gitu kan bisa bisa di manage gitu. Terus dari sisi potential revenue gitu kan. Potential revenue-nya ada semacam apa namanya kayak pipeline lah. Pipeline misalnya dari yang tadi masuk ke company establishment terus beroperasi terus ada butuh pelaporan pajak, nah butuh audit, tapi nggak ada yang apa namanya menyalurkan gitu, menyalurkan mereka kemana gitu kan. Nah baru makanya saya pertimbangannya, wah ini potensial banget nih gitu. Kalau misalnya saya nggak nggak bikin license gitu ya, nggak bikin KAP ya sayang gitu kan, gitu. Makanya saya bikin semacam inilah apa namanya firm gitu buat me- menampung permintaan itu gitu. Jadi kalau misalnya sama sekali nih dari PwC gitu kan, terus pindah ke
bener tadi kan pilihannya masuk ke kafe kecil dulu gitu kan. Nah itu memang salah satu option juga gitu Kang. Cuman kan mereka udah ada cake-nya sendiri Kang. Jadi partner-partner itu kan biasanya tuh mereka ada dua kan. Yang pertama equity partner. Jadi ketika ada klien itu mereka bagi hasil. Yang kedua partner tapi gajian gitu. Gitu. Nah, ya mungkin kalau misalnya yang mulai dari awal ya bisa jadi partner gajian gitu kan, yang mana tetap punya target gitu kan. Sementara kalau misalnya apa eh, fee kliennya di atas target itu dapatnya bonus gitu kan. Nah, kalau saya kayak gitu ya jadinya kayak kerja buat orang lain juga gitu kan gitu. Nah, ya udah saya mendingan bikin firm sendiri. Makanya waktu itu pilihannya tuh gini Kang. Eh, Mau dipertahankan ini perseorangan atau saya cari partner lain gitu kan gitu. Berdasarkan analisis saya sih untuk saat ini masih lebih eh, lebih menarik ya untuk perseorangan Kang. Karena kalau misalnya perseorangan semua yang apa semua hak dan kewajiban, semua perhitungan, semua apa namanya risiko gitu kan diatur sama saya sendiri gitu kan. Sementara kalau misalnya, tapi risikonya dalam arti ya nyari klien gitu kan. Terus kalau misalnya nggak dapat klien itu salah satu risiko juga gitu kan. Itu saya yang nanggung gitu. Jadi kalau misalnya ada partner yang lain, pertama dari sisi pembukuan itu sudah bukan lagi pribadi saya gitu kan. Tapi itu jadi satu firma yang badan usaha sendiri. Jadi saya udah KP KP saya ya bukan identik dengan saya sendiri, tapi menjadi entitas lain gitu kan, yang mana saya menjadi pemegang saham gitu kan. Nah, itu kan lebih banyak, saya hitung itu sih lebih banyak mudaratnya gitu ya, gitu. Kecuali kalau misalnya si partner itu punya semacam eh, apa namanya bisa ngasih benefit apa gitu kan. Nah, itu kan hitung-hitungan seperti itu gitu. Jadi balik lagi karena ada semacam pipeline yang belum ter apa namanya terwadahi aja gitu. Jadi bikin firma itu gitu kan. Iya, Kang Sigit, tadi Kang Sigit sempat mention tuh, fenomenanya memang betul ya. Mm-mm. Gue juga mengamini bahwa eh, kita nih sepertinya ya, aku juga kurang tahu nih regulasinya masalah fee audit itu ya, karena kan betul banget tadi namanya audit itu ada standar. Beda kayak Iya, mungkin kalau konsultan agak inilah lebih bebas lah gitu ya, tapi iya, audit itu kan assurance yang bahkan template buat reportingnya aja ada standar gitu segala macam, dan pasti ada requirement tertentu nih untuk melakukan audit secara betul gitu kan ya, secara mm-mm. benar gitu kan, tahap-tahapannya prosedur segala macam. Nah, menurut Kang Sigit nih, isunya tuh sebetulnya kan gini, kalau market kan sulit ya, market tuh udah arti mereka kan cari paling murah, apalagi apa istilahnya business owner yang fokusnya ke bisnisnya aja. Dan mungkin kadang shady practice gitu ya, kurang lebih justru lebih senang sama KP-KP yang murah asal cap itu, istilahnya TB jadi report gitu ya, istilah kita kan kalau TB langsung dicap jadi report aja langsung gitu. Nah, menurut Kang Sigit nih sebagai yang pelaku di industri kan sebetulnya ya, profesi yang khusus nih, apa sih yang bisa dilakukan pemerintah nih ya, terkait regulasinya? Maksudnya ini murni harapan Kang Sigit sebagai pelaku industri yang punya Iya. upholding integrity nih, apa kira-kira menurut Kang Sigit idenya apa Kang? Nah ini pas banget sih Kang. Saya pernah pas kemarin PAW, saya jelasin ini juga. Saya coba share ya. Ada apa namanya? Sebentar. Ada semacam entah itu dibilang dilema atau misalnya ini ya.
Kelihatan nggak Kang? Ya, jadi kalau misal ini kelihatan ya diagramnya. Nah, kita ngeliat di sini statutory audit threshold ya kan. Kalau misalnya di Indonesia ini dalam dalam USD ya, ini tuh 50 miliar ya. Standar minimal kalau perusahaan itu baru wajib diaudit di Indonesia itu kalau perusahaan itu sudah di atas 50 miliar gitu ya. Eh, atau dalam setara dengan 3 juta US dollar gitu. Sementara kalau misalnya di bawah 3 juta US dollar atau 50 miliar itu perusahaan nggak wajib diaudit, Kang. Gitu. Ini ya yang paling 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 kiri Indonesia 3 juta gitu, 3 juta US dollar atau 50 miliar. Di bawah itu nggak wajib diaudit. Artinya perusahaan itu wajib diaudit kalau misalnya perusahaan itu di atas 50 miliar omsetnya, omsetnya atau total asetnya, atau perusahaan itu TBK, ya kalau TBK berapapun omsetnya itu wajib diaudit, atau misalnya ada kriteria misalnya minjem ke bank atau pemegang sahamnya minta atau misalnya keperluan khusus, tapi yang paling eh, kena untuk peraturannya adalah eh, yang pertama TBK itu wajib diaudit, dan yang kedua kalau misalnya batasan 50 miliar itu sudah tercapai baru wajib diaudit. Dibandingin dengan yang lain, ini kita kalau Singapura ini eksepsi eksepsi pengecualian karena dia secara tata kelola udah bagus ya Kang ya. Eh, dan kalau misalnya sanksinya pun jelas gitu ya. Mereka dengan threshold yang seperti ini masih 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 bisa di manage gitu oleh mereka. Tapi kalau misalnya di negara lain seperti Malaysia, Thailand, Philippines, Kamboja, Laos itu jauh banget thresholdnya atau batas minimal perusahaan itu wajib diaudit ya. Ini 237.000 ya. Kalau misalnya Thailand itu nggak ada peraturannya, jadi asal itu entah itu TBK atau misalnya ada keperluan itu wajib diaudit. Nah, ini 51.500, 724.000. Nah, artinya gini Kang, ini Indonesia itu salah satu yang tinggi batasan wajib diaudit oleh auditornya, oleh KAP. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa membaca kalau misalnya perusahaannya itu omsetnya 50, di bawah 50 miliar, artinya ada risiko perusahaan tidak memberikan laporan keuangan yang sudah reliable karena mereka tidak wajib diaudit gitu kan gitu. Ketika mereka eh, menyampaikan laporan keuangan ke pajak misalnya 40 M, ya nggak usah diaudit, nggak wajib juga, ngapain gitu kan gitu. Dan sisanya ya tugasnya kantor pajak gitu kan untuk memeriksa gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya tuh eh, ini salah satu proposal juga gitu dari ikatan profesi gitu ya. Kalau misalnya si threshold yang ini bisa diturunkan gitu kan. Karena kita ngeliat perbandingan dengan negara-negara lain itu rata-rata bisa sampai 90% lebih rendah gitu daripada threshold yang kita punya gitu kan. Gitu. Nah, jadinya kita terlalu tinggi. Ini saya nggak tahu nih alasan. Oh, waktu itu ini jumlah jumlah auditor, jumlah akuntan di Indonesia masih terlalu sedikit gitu kan. Jadinya kalau misalnya diturunkan, kekhawatiran pemerintah itu adalah supply auditor yang existing, akuntan publik yang existing tidak bisa memenuhi permintaan ya dari pelaku usaha gitu. Nah, ini kan kayak kayak apa namanya
lingkaran setan gitu Kang ya. Gimana caranya supaya jumlah auditornya bertambah? Ya perbanyak dulu nih apa pendidikannya gitu kan. Karena kalau kita lihat di sini Kang, nah jumlah auditor di ini atau CPA atau accountant yang terregistrasi di Indonesia ini data dari ini ya masing-masing ikatan akuntan di negara-negara ASEAN gitu. Kita cuma 26 ribuan Kang. Dibandingin dengan Malaysia aja 30 ribu, apalagi Singapura 10 ribu. Yang paling banyak ini Philippines. Philippines itu akuntannya banyak banget, itu kayak profesi profesi favorit lah gitu. Ini karena mungkin ada kedekatan Filipina dengan Amerika Serikat Kang ya. Jadi secara secara politik, secara ekonomi itu erat gitu ya Filipina gitu. Jadinya profesi yang populer di Amerika itu bisa nyambung juga di Filipina. Tapi kalau kita lihat di sini, bayangin Kang, dari 26 dari populasi kita 281 juta orang, ini agak agak kurang ini sebenarnya agak kurang apa head to head karena tahunnya data yang kurang kurang pas, tapi kurang lebih nggak akan berubah terlalu jauh ya. Dan 21 juta, jumlah akuntannya 26 ribu aja gitu. Artinya proporsinya tuh per 100 ribu populasi cuma 9,5 orang, 9, 10, 10 lah. Jadi 10 akuntan dari 100 ribu orang Indonesia, ada cuma 10 akuntan doang gitu kan. Gitu. Dibandingin dengan yang lain kan, Malaysia itu lebih banyak lagi yang jadi akuntan, yang bisa provide jasa akuntansi, audit dan juga gitu. Singapura lebih banyak lagi kan, gitu. Jadi ini apa namanya PR lah, PR buat profesi kita dan juga eh, pemerintah juga udah disampaikan juga gitu kan. Nah, cuman belum secara formal aja kayak semacam apa namanya kayak audiensi kayak gitu belum pernah gitu. Cuman kayak masih dalam tata wacana aja itu kan. Gitu. Nah, ini kayak kita tuh sangat rendah sekali gitu ininya apa density-nya atau kepadatan rasio akuntan terhadap populasi itu sangat rendah gitu. Jadinya eh, gimana caranya bisa memberikan apa namanya laporan keuangan atau informasi keuangan yang reliable kalau pihak yang bertugas untuk menjaga hal itu kurang banyak gitu Kang atau terbatas gitu. Nah, itu PR kita gitu kan. Makanya itu ini jangka panjang ya, nggak mungkin dalam 1 tahun 2 tahun. Makanya pas kemarin tuh ya harapannya kalau misalnya mau mau eh, ini potensinya sangat banyak banget ya. Apalagi kita kan populasi G20 gitu kan ya. Ya G20 artinya kan ekonomi terbesar gitu kan. Tapi akuntannya ya dikit gitu. Nah, itu gimana gitu. Makanya salah satu usaha atau salah satu poin yang bisa di propose dari sisi apa namanya regulasi, kita minta turunin ini thresholdnya, terus pendidikannya juga diperbanyak gitu kan. Nah, ini kan ini salah satunya nih. Apa, nah, ini pendidikannya diperbanyak, terus secara skill juga diperkuat gitu kan. Berhubungan dengan ya intinya intinya semakin banyak supply itu emang ada risiko kualitas tidak sejalan dengan peningkatan supply. Tapi dengan kondisi yang sekarang jumlah akuntan itu sangat sedikit gitu Kang. Dan itu bisa menambah burnout akuntan yang existing gitu. Makin banyak klien, makin kurang detail ngerjain kliennya gitu Kang. Itu kayak apa namanya satu satu vicious cycle lah gitu. Makanya itu PR kita banyak lah untuk profesi kita Kang. Ya, Kang Sigit, ini
pembahasan menarik banget. Ini nanti nyambung bridging buat ke pertanyaannya Kang Raye ya. Tadi ada di Iya, chat. Ini tadi angka-angka seperti tadi terus terang gue nggak heran karena kalau di kalau kita lariin ke shifting di IT audit gitu ya. Kalau bicara profesi IT audit yang certified information system audit itu kita juga similar number tuh. Jadi iya, secara jumlah bank dan apa institusi-institusi yang highly eh, exposure risiko terhadap eh, apa risiko-risiko IT besar tapi yang certified sangat sedikit, even kita kalah sama Singapura yang tadi komparasi jumlah jumlah orang dan industrinya itu timpang. Nah, tapi eh, yang jadi pertanyaan nih, sebelum nanti ke pertanyaan lain ya, eh, ini kan multidimensi nih problemnya karena kayak tadi kayak ini kayak lingkaran setan gitu. Pemerintah mungkin ada statement takutnya nanti supply akuntan nggak nggak memenuhi gitu ya. Tapi satu sisi juga hmm, banyak KAP yang struggling untuk dapat bisnis gitu kan. iya, Yang aku tadi makanya nanya gitu, apakah kalau pemerintah punya punya apa atau mengambil keputusan untuk di lowering lagi tadi atau kebijakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan kondisi tertentu harus diaudit gitu ya, karena kan ini banyak juga menyangkut soal tenaga kerja sebetulnya. Maksudnya gini, hmm, Pak, ini pandangan saya gitu ya. Em, Banyak kan perusahaan-perusahaan juga semena-mena ke company dengan apa mengeluarkan statement bahwa oh kita cash flow kita bermasalah apa segala macam, tapi they didn't get audited gitu kan. Jadi ya hanya pernyataan sepihak aja karena kan ya yang licik-licik seperti itu kan banyak dan profesi kita bisa bisa jadi encounter, bisa jadi jawaban gitu ya. Nah, sebelum nanti ke pertanyaannya Kang Raye, kalau kalau Kang Sigit sendiri em, mendapatkan fakta-fakta tersebut kan Kang di Kang Sigit berarti di IAPI juga ikut ya, maksudnya eh, member IAPI ya. anggota, Ya, iya. nah itu kalau kita bicara di member itu wacananya seperti apa sih Kang? Maksudnya usaha-usaha untuk leverage position kita di pemerintah gitu. Nah, Sih yang kalau Kang sih tahu. ya ini nyambung nyambung juga sebenarnya sekalian menjawab pertanyaan Kang Rai juga ya. Kita tuh banyak banget universitasnya Kang, bahkan hampir untuk akuntansi sendiri ya, hampir di setiap ada universitas atau kayak STMIK gitu ya, setia apa gitu kan, itu kan akuntansi kan sebenarnya kan, tapi lebih ke administrasi dan sebenarnya itu eh, yang jadi akuntan yang bisa fokus apa namanya berprofesi sebagai akuntan yang tidak apa melenceng kayak misalnya jurusan akuntansi tapi ke apa jadi marketing atau pengusaha yang fokus lah yang linear profesinya itu sebenarnya nggak banyak gitu kan kayak misalnya jurusan akuntansi kerja di KP jadi akuntan publik yang benar-benar menjadi apa akuntan terregistrasi gitu ya auditor financial auditor CPA. Nah itu semakin ke sini mereka tuh melihatnya, wah ini nggak mau lembur, ngapain jurusan akuntansi lembur gitu kan, udah eh, apa namanya cari pekerjaan yang lain aja gitu kan, yang bisa work life balance. Jadi tantangan juga buat profesi ini kalau misalnya ini kita bisa nunjukin profesi yang nggak apa namanya nggak lembur terus terus yang bisa work life balance yang menarik lah itu karena kebanyakan jurusan mahasiswa akuntansi itu pengennya yang ini kita nggak nyalahin juga ya tapi karena mereka apa namanya mereka memilih profesi yang lain gitu wajar juga gitu ngapain jadi kerja di KP gitu kan ngapain eh, lembur-lembur. Jadinya nggak banyak gitu yang menjadi akuntan yang bisa yang berpraktek gitu ya akuntan yang berpraktek dan eh, bisa memvalidasi atau
yang menjaga laporan keuangan itu eh, reliable gitu. Jadinya lebih ke sosialisasi dan menunjukkan kalau misalnya ini profesi yang menarik gitu Kang. Gitu. Soalnya kalau misalnya kemarin kayak pengen magang-magang gitu kan, cuman ternyata nggak ada gitu ya. Katanya mau magang gitu kan. Oh kayaknya ini pindah atau misalnya kayak kemarin 2 tahun yang lalu lah banyak banget yang mau ke startup gitu kan ya daripada ke KP gitu kan biasanya kalau misalnya jurusan akuntansi kan paling pertama KP dulu gitu ya. Nah tapi kalau kemarin itu beberapa tahun terakhir nggak tahu kalau sekarang beberapa tahun-tahun itu lebih fokus ke startup gitu kan karena apa namanya gajinya lebih besar lebih menarik gitu kan terus ya ternyata emang ada bubbling juga di situ gitu ya. Ya, baru balik lagi ke akun KP lagi gitu kan muncul gitu kan jadi emang eh ya kita bekerja gitu kan profesi berkarir pasti ada faktor ekonomi ya gitu ada faktor yang kita punya gimana kita bisa mensejahterakan kita dan keluarga kita gitu ya. Nah walaupun misalnya mahasiswa akuntansinya banyak gitu kan bukan berarti mereka bakalan eh, terus berkarir di bidang akuntansi gitu. Nah, itu yang ada semacam filter-filternya lagi gitu kan. Nah, itu gimana caranya supaya IAPI dan ya ikatan akuntan dan profesi akuntan publik ini bisa menunjukkan lah gitu supaya auditor ini nggak lembur banget gitu kan. Kayak banyak yang resign, terus sakit-sakitan. Nah, ujung-ujungnya malah makin dikit gitu orang yang mau jadi auditor gitu. Nah, itu mungkin mismatch-nya tuh pas mereka dan juga kalau misalnya mereka ya ketika mereka udah jadi mahasiswa akuntansi, ya berarti kan mereka bakalan mencari tahu kira-kira profesi apa sih yang menarik gitu ya. Apakah mau jadi akuntan publik yang sesuai dengan jurusannya, apakah mau jadi pengusaha gitu kan. Apalagi kalau punya modal gitu kan yang punya network atau misalnya mau jadi pengajar atau misalnya itu kan salah satu bagian dari akuntansi gitu kan akuntan juga gitu kan gitu. Nah, tapi ternyata banyak juga yang mau jadi PNS gitu kan banyak juga yang kerja di BUMN dan bukan ya bagian finance atau akuntansinya gitu kan jadi sebenarnya tuh itu yang jadi channeling apa lulusan akuntansi yang ke situ jadi PNS-nya jadi apa namanya BUMN-nya gitu jadi BUMN dan Kang segala Raye macam. ada follow up question mungkin? Nggak ada sih, cuman Hmm. gue sebenarnya bingung aja sih Git sama Ogi ya. Eh Selain ya pasti selain mismatch, maksud gue tuh gini sih, gue percaya di seluruh dunia eh, mahasiswa akuntansi atau accounting and finance-nya punya pemikiran yang sama kan. Dan mereka pasti ada orang yang benar-benar kayak Sigit gitu, ada orang yang benar-benar kayak Ogi, ada orang kayak gua atau kayak Dita atau kayak Novi gitu. Dan eh, tapi yang menjadi pertanyaan kayak yang masih stay misalnya yang di masih teman-teman kita yang stay di PwC, di EY, di KPMG itu kok eh, seber- eh, bukannya masih banyak gitu ya. Dan kenapa nggak semuanya punya the same thought untuk ngambil ke CPA kan itu berjenjang kan gitu ya kan nggak mungkin juga Iya, semua eh, a- atau ya gue nggak tahu sih dan kalau kayak lu pernah cerita sama kita sih kan kenapa Indian apa lu ngambil si CPA-nya gitu. Cuman yang paling surprising itu yang gua buat surprising sih gua paling nggak bisa pikir tuh tadi gua kira di seluruh dunia tuh angkanya nggak jauh beda tapi yang lu tunjukin Malaysia sama Indonesia jauh beda kan gitu. Itu kok bisa ya? iya, Kenapa kenapa nggak apakah pathway-nya gitu? Misalnya nih kalau di gue baru tahu pas setelah gue nyampe di Indo bahwa pathway untuk mahasiswa akuntansi di luar negeri itu kan yang akuntansinya dia boleh ngambil SCCA, dia boleh ngambil ACIW, terus nanti ambil CPA Australia dan bla 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 itu udah di dari awal iya, tuh udah dikasih pathway-nya, whether mereka iya, ambil atau enggak ya terpulang mereka gitu. Tapi mereka udah ada pathway-nya. Apakah iya itu Kang. bisa juga jadi faktornya nggak sih, Git? Iya, bener Kang.
saya ada temen di Malaysia, Kang. Mereka tuh dia tuh udah ya, emang kuliahnya di Australia sih, cuman dia udah diarahin sama sama apa namanya dosennya gitu, sama universitasnya. Jadi ini dari awal kayak misalnya lulus udah ada udah di apa namanya itu kurikulumnya tuh sudah mendukung untuk mereka ujian CPA, Kang, gitu. Dan secara bahasa Inggris juga apa mendukung juga gitu, Kang, ya gitu. Kebetulan kalau misalnya kita kita dikeluarkan lah yang soal soal kemampuan bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalnya untuk kurikulum yang mendukung ke CPA, correct me if I'm wrong, sepertinya untuk yang kurikulum yang sekarang itu kayak masih terpisah gitu, Kang. Jadi kayak masih textbook yang belum belum apa namanya didesain untuk bisa ketika itu 80% ujian CPA gitu. Jadi masih kayak teori-teorinya emang masih ada gitu kan, masih basis teorinya ada. Cuman ketika nanti buat belajar CPA lagi, mereka emang udah apa ada semacam tahapan-tahapan lagi. Kayak misalnya ACPA dulu, terus habis itu baru ujian CPA, which is mungkin ini lebih ke desain kurikulumnya, Kang, ya. Jadi desain kurikulum itu bisa dibuat supaya nanti ketika mahasiswa itu mau lulus, belum lulus dulu, itu sudah diarahkan gitu. Oh, ini selain SE aja, sekarang apa SE ya atau SAK ya? SAK ya kalau nggak salah, sarjana akuntansi ya. Kalau nggak salah SAK. Jadi sarjana akuntansi tapi bisa langsung ke CPA atau CA gitu. Jadi kalau dulu semacam ada kelas apa namanya itu kelas eh, tambahan ya, jadi langsung AK gitu ya. Dalam zaman zaman gua itu ada kayak langsung SEAK gitu. Ada semacam tambahan gitu, tapi harus kuliah dulu gitu. Nah, mungkin ini kayak ada semacam kolaborasi lah dari profesi dengan kampus supaya nanti ketika anak kuliah apa mahasiswa yang semester 7 gitu atau semester 6 itu tuh udah bisa diarahkan gitu. Nanti ada semacam CA atau CPA atau apa sertifikasi apa yang lainnya nanti bisa diarahkan oleh dosennya gitu. Kamu mau kemana gitu, nanti arah jalur profesinya seperti apa gitu. Yang sekarang terjadi adalah ini kayak kayak go with the flow aja gitu. Kebetulan saya masuk PwC. Kalau saya nggak masuk PwC, saya nggak akan ngambil CPA. Saya nggak akan didesain untuk ngambil CPA ketika saya masih kuliah. Makanya rata-rata orang yang ambil CPA yang pernah kerja di KP gitu kan. Yang pernah kerja di KP pun belum tentu ngambil CPA karena belum tentu mereka bakal berkarir menjadi top level dari KP gitu kan. Makanya banyak juga yang kerja di Big Four yang ngapain saya ngambil CPA atau saya nggak akan lama-lama kerja di sini gitu kan. Gitu. Apalagi yang masih kuliah gitu. Jadi sebenarnya tuh ini PR juga ya, salah satu pekerjaan profesi kita gitu. Di apa harusnya tuh didesain dari pas mereka masih mahasiswa gitu kan. Mereka udah tapi ini udah ada ininya pekerjaannya dari IAPI semacam ada ACPA dulu nih. ACPA itu kayak semacam apa CPA yang inilah light gitulah gitu. Nah, jadi semacam lulus udah tahu nih arahnya mau kemana gitu. Nah, itu yang sedang dijalankan sebenarnya cuman belum belum terlalu berhasil aja gitu. Gitu, Kang Ray. Oke, thank you Oke, Kang Sigit. terakhir Ini kalau ada di pertanyaan juga UK nih lagi. iya Karena kurang di UK ini CFP kurang, jadinya iya asosiasinya kerjasama dengan university untuk ngasih beasiswa. Jadi kayak ini semacam insentif, bukan insentif iya ya, pathway orang ngambil CFP dikasih beasiswa gitu ya. Nah, ada nggak wacana mungkin ya ini kapasitas Kang Sigit sebagai members ya, member IAPI, mm-mm. pernah ada nggak wacana serupa nih? Oh, udah kita kasih beasiswa atau mungkin subsidi subsidi untuk ngambil ini gitu ya, apa
certified public accountant gitu, CPA gitu. Iya, salah satu ya salah satu dari inisiatif IAP itu yang ACPA itu kan. Jadi ACPA itu kayak semacam setengah CPA, tapi kita udah ngasih ngasih apa namanya apa validasi gitu ya. Cuma kalau misalnya sampai beasiswa sih, jujur untuk saat ini belum ada untuk ngasih beasiswa ke masing-masing mahasiswa atau kerjasama dengan akademisi atau misalnya kampus. Cuma itu memang emang harus jadi poin pertimbangan juga sih Kang gitu. Karena untuk channeling supaya profesi ini terus berkembang, ya salah satunya beasiswa gitu kan. Terus eh, jalur yang lain ya adalah dari sisi apa namanya jalur dari testingnya gitu. Entah itu apa namanya konvergensi teori. Jadi misalnya udah lulus itu sudah sama dengan apa berapa poin atau misalnya kita ada mata kuliah apa gitu kan yang di di kampus nanti misalnya nggak usah ikut ujian apa gitu kan. Yang penting bisa menjaga menjaga supaya kualitas si CPA-nya itu tetap terjaga. Nah, itu emang harus ada pembahasan lebih lanjut lagi sih, Kang, gitu, supaya eh, berjalan gitu. Itu pertanyaan menarik banget, Kang Raye. Karena kalau misalnya nggak ada semacam kerjasama kayak gitu, gue yakin nggak akan kemana-mana gitu profesi yang kita akuntan ini gitu. Kayak tadi gue bilang, ya gue ambil CPA nggak akan kepikiran karena gue kebetulan kerja di PwC gitu kan kerja di KP dulu gitu bukan sesuatu yang dicita-citakan atau didesain direncanakan dari sejak gua kuliah gitu karena sejak kuliah ya ya lulus aja lulus sebagai sarjana akuntansi gitu yang belum ada sertifikasi dan belum ada rencana jalur karirnya tuh sampai ke arah sana gitu gitu jadi Ya, Kang Sigit, gitu thank you. Kang. Ini menurut Kang Sigit nih, em, salah satu kenapa orang juga enggan. Menurut ini pengen tahu aja kalau menurut Kang Sigit gitu. Apakah minat terhadap profesi ini itu eh, karena ada kekhawatiran, karena kan gini, satu hal jadi CPA tapi actually menggeluti profesinya gitu kan ya. Karena gue yakin di PwC juga kan itu kan program kan, di Mm. CPA di PwC kan program. Tapi kan nggak semuanya juga eh, tetap di profesi itu kan, tetap ya yang udah Iya ngambil CPA-nya. Nah, menurut Kang Sigit ini apakah karena ada elemen bahwa wah nanti gue harus jualan nih gitu. Menurut Kang Sigit ada faktor itu juga nggak sih? Makanya mereka enggan karena akuntansi kan dianggap profesi secure, nyari job security, iya which is at this time of day ini not udah irrelevant kalau menurut gue gitu. There is no such thing as job security lagi. Even iya zaman dulu orang masuk BUMN supaya safe, there's no safe space. Gue yakin teman-teman di BUMN juga mengamini ini gitu. Nah, menurut Kang Sigit seperti apa? Apakah memang ada faktor karena takut iya jualan apa gimana? karena enggak lebih lebih faktor ke ujiannya lebih susah aja sih Kang jadi kayak ada biayanya gitu kan. Jadi kayak cost cost untuk ngambil CPA itu cost dari sisi biaya dan waktu ya. Cost dari ngapain sih gua ngambil CPA udah ada apa? Karena ada panelnya kan, ada sidang panel gitu. Nah, udah ada capek kayak gitu dan buat apa gitu kan. Ya, ujungnya emang emang bakalan lebih kepake kalau kita punya calon klien klien yang kita pegang gitu kan. Apain gua ngambil ini benefitnya apa? Ya gue masih kerja juga gitu kan sama apa sama orang gitu kan ujung-ujungnya emang itu kalau misalnya kita bisa dapat klien yang kita handle sendiri bakalan lebih worth it gitu kan ambil CPA gitu tapi yang jadi concernnya adalah karena ada biaya dan waktu eh, yang harus dikeluarkan gitu nah balik lagi gimana caranya supaya cost itu bisa di net off gitu kan. Nah, atau misalnya gimana caranya nanti supaya profesi bila bikin uh, apa untuk mata ujian ini cukup
entah itu rekomendasi kah, atau misalnya jumlah jam kerja kah, atau misalnya portofolio kah gitu kan. Karena gini, kebanyakan di di ujian CPA itu ya, kalau misalnya udah biasa ngerjain gitu ya, itu ya biasa gitu kan, ada audit apa ada judgement judgement auditor gitu kan, bukan sesuatu yang textbook gitu gitu, kayak ada hal-hal yang sebenarnya highly judgmental, yang mana kalau misalnya itu udah punya pengalaman ngaudit pasti bisa gitu. Nah, itu apakah bisa di-adjust ke situ supaya biaya makin kecil gitu kan, supaya biaya makin rendah atau misalnya seperti apa. Nah, itu emang harus ada kajian-kajian lagi sih Kak gitu. Karena kalau nggak makin banyak yang jadi CPA ya bebannya ya di existing CPA gitu, malah jadi burnout gitu. Ya. Oke, Kang Sigit ini mungkin ini udah lewat waktunya, tapi ini kalau boleh waktu pertanyaan terakhir apa mungkin lebih ke minta Kang Sigit untuk ngasih message ya. Ini kan diskusi kita kan nanti akan diupload di YouTube ya. Aku nggak tahu nih ada teman-teman mahasiswa atau enggak nih yang nonton, tapi per diskusi kita nih, apalagi tadi yang di akhir-akhir ya sama Kang Raya ini sangat eh, relevan sebetulnya buat teman-teman kita yang di kampus masih atau mau lulus, karena ini menyangkut terkait dengan pilihan profesi, bahwa ada kemungkinan buat teman-teman juga mengikuti jejaknya Kang Sigit. Nah, boleh nggak Kang Sigit kasih message-nya atau apa ya, nah, ya nasihat dan atau pesan lah buat teman-teman yang masih kuliah yang tertarik untuk mengikuti jejaknya Kang Sigit ya. Silakan. Oke, mungkin ini lebih ke Oh, sorry, Kang Sigit, oh ya, bentar. Ada pertanyaan dari Teh Ayu nih sebelum ke sana ya, ya. Apakah ada saran untuk karir karyawan swasta yang sudah ambil CA? yang yang sudah ambil CA. Yang udah ambil CA, Saran untuk karir karir karyawan swasta. pilihan karir karyawan swasta nih, udah ambil CA. Kayaknya nih karyawan swasta, kemudian udah ambil CA nih. Nah, ada pilihan-pilihan karir apa nih? Mungkin bisa dipertimbangkan, mungkin itu ya eh, pertanyaannya. Oke, banyak tentunya kalau misalnya udah CA ya, itu eh, pasti untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional itu jadi strong point banget gitu. Ini saya nggak tahu Teh Ayu ini sekarang sedang berkarir di mana, tapi kalau misalnya udah CA itu bisa ambil langkah lebih jauh lagi gitu. Entah itu di perusahaan multinasional atau perusahaan yang heavy eh, regulated, CA itu bisa menjadi strong point untuk eh, di hire gitu sama employer gitu. Dan ya intinya kita membuka peluang gitu ya kalau udah dapat CA gitu. Dan coba aja, eh, ini terlalu, ini kan general ya pertanyaannya, jadi itu lebih banyak peluang yang bisa dicoba terutama untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional atau yang heavy regulated gitu gitu. Oke, Terus untuk ya, yang tadi ya, ya, langsung ke message terakhir, Kang Sigit. ya sebenarnya nih buat teman-teman adik-adik kelas yang masih kuliah lebih ke ini sih, belajar, eh, ada learn, lead dengan make mistakes ya. Jadi learn tuh terus belajar, belajar nggak cuma di kampus aja, nggak cuma di kelas aja gitu. Terus belajar apapun, belajar dari sosial media, isu-isu apa, isu-isu yang sedang hangat-hangatnya. Pasti kan kalau scrolling-scrolling Instagram, jangan cuma lihat ada gosip-gosip apa aja gitu kan, tapi lihat juga ada, oh ini ada berita soal apa, isu apa, dan itu pasti ada impactnya gitu buat profesi kita, karena kan kita sebagai penjaga apa namanya, akuntabilitas ya gitu. Terus lead juga, belajar mimpin juga, karena bukan cuman eh, pasti nanti suatu saat kita bakal mimpin tim ya. Dan akuntansi itu salah satu profesi yang destininya tuh memimpin gitu gitu, jadi pimpinan gitu, ngelit
satu tim tim yang bisa menjelaskan kalau misalnya ini benar atau salah gitu. Nah, terus makes mistakes. Jadi em, terus coba terus belajar dari kesalahan ya, karena kalau misalnya nggak coba nggak tahu itu salah apa benar, akhirnya nggak kemana-mana. Dan kalau kita udah coba terus salah ya kita tahu yang benar yang mana gitu. Tapi harus make mistake, bisa belajar sendiri tapi juga bisa belajar dari orang lain gitu. Tapi yang lebih bijak adalah ya belajar dari kesalahan orang lain memang gitu. Gitu. Oke, Kang Sigit, terima kasih banyak waktunya ya dan insight-nya. Ini diskusi yang sangat menarik. Semoga nanti ini bukan jadi yang pertama dan terakhir. Banyak dari diskusi kita tadi banyak sekali potensi-potensi diskusi kita lainnya yang bisa diulas gitu ya, terutama nanti yang sifatnya mungkin agak teknis. Harapannya nanti teman-teman bisa eh, sharing juga eh, apa pengalaman atau apa yang didapat dari talk show ini. Kedepannya nanti kita coba akan gali lagi potensi-potensi eh, topik yang lebih spesifik gitu ya, Kang Sigit. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir ya. Eh, saya selalu menyampaikan kalau teman-teman berniat untuk mengajukan diri sendiri nih untuk menjadi guest speaker di IKF bergerak, IKF bergerak, IKF bercerita ya, sangat di terbuka gitu ya. Nanti bisa menghubungi saya atau bisa DM ke Instagramnya IKF Unpad. Kemudian juga atau bisa email ke office.ikfunpad@gmail.com, atau mau mengajukan kandidat atau temennya gitu ya, atau tokoh-tokoh tertentu yang dan bisa membantu kami menjalin relasi gitu ya dengan alumni tersebut, sangat-sangat terbuka dan kami sangat berterima kasih. Oke, eh, untuk sesi kita hari ini cukup sekian. Sekali lagi terima kasih Kang Sigit. Semoga Atau nuhun Kang Ogi, Kang semoga Raye, sukses. Kang Terima Sevin, kasih. Semoga Teh nanti Arfi, Teh Putu. bisa membuka buat relasi-relasi ke calon-calon klien nih. Semoga ya dari alumni-alumni Siap. Unpad, silakan yang ingin menghubungi Kang Sigit. Nanti kita di eh, YouTube-nya nanti akan kita put web atau kontak ya, Okusi maupun KP-nya Kang Sigit. Nanti semoga bisa terjalin satu relasi bisnis yang baik gitu ya, mutual Hmm. beneficial buat semuanya, dan juga bisa mengangkat profil-profil alumni lainnya nanti seperti Kang Sigit. Terima kasih. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Sampai ketemu Atau lagi. nuhun pisan Kang Ogi, Kang Hatur Raye, nuhun, Kang Teh Sigit. Sampai Putu, ketemu Teh teman-teman semua. Arfi, Yuk. Kang Jaja. Sehat-sehat ya. Sehat semuanya. Ya.